Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Nota Carita. Di video sebelumnya, kita sudah membahas tentang pertemuan dan peristiwa antara Nabi Musa dan Nabi Khidir. Tapi, pernahkah terbesit pertanyaan, bagaimana dengan Yusya bin Nun, pemuda yang menemani Nabi Musa dan pembawa perbekalan dalam perjalanan itu? Mengapa dalam surah Al-Kahfi kisahnya tidak lagi disebutkan setelah Nabi Musa bertemu Nabi Khidir? Mari kita ungkap secuil misteri ini. Inilah subjudul yang akan kita bahas. Siapakah Yusya bin Nun? Perkenalkan, Al-Khalil Yusya bin Nun bin Efraim bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihi salam, seorang pemuda yang merupakan murid Nabi Musa alaihi salam yang setia. Ahli kitab mengatakan Yusya bin Nun adalah sepupu dari Hud dan juga memperoleh status kenabian setelah Nabi Musa alaihi salam. Menurut kitab Taurat dan tradisi ahli kitab, bahwa Yusya bin Nun memang diakui sebagai nabi setelah Nabi Musa. Dia adalah penerus kenabian langsung dari Nabi Musa dalam konteks Bani Israel saat itu. Namun, meskipun kenabian Yusya bin Nun ditegaskan dalam kitab Taurat dan diakui, ada sebagian dari Bani Israel yang ingkar atau tidak mengakui keberadaan yang disebutkan dalam kitab mereka sendiri. Ini termasuk menolak nabi-nabi yang datang setelah Nabi Musa, seperti Nabi Isa alaihi salam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu, kemana Yusya bin Nun setelah Nabi Musa bertemu Nabi Khidir? Meskipun surah Al-Kahfi tidak lagi menceritakan perannya secara rinci setelah pertemuan itu, beberapa hadis dan pandangan ulama menunjukkan bahwa Yusya tetap bersama Nabi Musa dan Nabi Khidir. Ia disebutkan ikut naik kapal bersama mereka. Namun, Yusya tidak terlibat langsung dalam percakapan dan peristiwa yang terjadi antara Nabi Musa dan Nabi Khidir. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Rabi bin Anas yang dikisahkan Ibnu Abi Hatim, bahwa sesungguhnya Musa melihat Nabi Khidir sedang merusak kapal yang ditumpangi. Beliau sangat marah dan memegang baju Nabi Khidir dan berkata, "Kenapa engkau mencelakai mereka? Bukankah engkau sendiri yang pertama kali celaka karena perbuatanmu?" Pada saat keadaan memanas seperti ini, berkata Yusya mengingatkan Musa, "Tidakkah engkau ingat perjanjian itu?" Ada pendapat dari Ibnu Katsir, ia berkata, jika ada yang bertanya bagaimana keadaan pemuda yang bersama Musa yang disebutkan di awal kisah, kemudian tidak disebut lagi setelahnya, maka jawabannya bahwa yang dimaksud tentang makna yang terkandung secara keseluruhan adalah kisah Musa bersama Nabi Khidir, dan juga makna dari kisah yang terjadi di antara mereka berdua. Sedangkan pemuda yang bersama Musa hanya sebagai pengikut. Dan selesailah pendapat Ibnu Katsir. Peran sebagai pemimpin Bani Israel. Yusya adalah orang yang memikul tugas untuk membimbing kembali Bani Israel setelah Nabi Musa alaihi salam. Dan dialah yang memimpin pengikut Nabi Musa untuk memasuki Baitul Maqdis. Para ahli kitab dan ahli sejarah lainnya menyebutkan bahwa Yusya bersama Bani Israel melintasi sungai Yordania untuk sampai ke Yeriko, salah satu kota di Palestina. Kota Yeriko adalah salah satu kota yang memiliki benteng pertahanan paling kuat, paling tinggi letaknya, dan paling banyak penduduknya. Dikisahkan pasukan Yusya dan Bani Israel mengepung benteng tersebut selama 6 bulan dan menghancurkan dengan senjata yang mereka miliki, sambil bertakbir hingga hancurlah benteng itu. Setelah benteng hancur, mereka menyerbu masuk dan banyak mengambil harta rampasan perang. Perang itu menewaskan 12.000 laki-laki dan perempuan.
serta memerangi banyak raja. Disebutkan bahwa Yusya bin Nun memerangi dan mengalahkan 30 raja di negeri Syam tersebut. Allah menganugerahkan menahan matahari, sehingga Yusya dapat mengalahkan semua musuhnya, dan Allah memenangkan pasukan Yusya atas musuh-musuhnya. Sebagaimana hal tersebut dijelaskan dalam hadis Nabi. Teman-teman masih ingat kan di video sebelumnya bahwa Bani Israel pernah menolak memasuki Baitul Maqdis atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Waktu itu mereka adalah generasi penakut sehingga berkata kepada Nabi Musa, "Pergilah kamu bersama Tuhanmu dan berperanglah, biarlah kami menunggu di sini." Sehingga atas penolakan ini mereka dihukum mengembara dan tersesat di Bukit Attih selama 40 tahun. Hingga generasi penakut dan pembangkang tersebut meninggal semuanya. Setelah 40 tahun berlalu, generasi baru dari Bani Israel yang lahir dan tumbuh di Bukit Attih itulah yang dipimpin oleh Yusya bin Nun. Generasi yang lebih taat, kuat, dan pemberani. Merekalah yang berhasil memasuki Baitul Maqdis dengan kekuatan mereka dan janji memperoleh kemenangan dari Allah. Akhirnya, Bani Israel dapat menguasai dan memerintah Baitul Maqdis, dan Nabi Allah Yusya bin Nun berada di tengah-tengah mereka, serta memberikan bimbingan kepada Bani Israel dengan kitab Allah, yaitu Taurat. Yusya bin Nun mengemban amanah sebagai pemimpin Bani Israel selama 27 tahun setelah wafatnya Nabi Musa. Yusya diwafatkan Allah pada usia 127 tahun. Artinya, saat Nabi Musa meninggal dunia, Yusya saat itu berusia 100 tahun. Penjelasan akhir. Meskipun ada beberapa riwayat dan tafsir yang membahas identitas pemuda yang menemani Nabi Musa dalam perjalanan belajar bersama Nabi Khidir, penting diketahui bahwa riwayat yang menyebutkan pemuda yang tetap ikut bersama Nabi Musa setelah bertemu Nabi Khidir dianggap lemah oleh para ulama. Seperti yang disebutkan Ibnu Katsir, jika ada yang bertanya keadaan pemuda yang bersama Musa yang disebutkan di awal kisah dan tidak lagi disebut setelahnya, maka jawabannya adalah pemuda tersebut sebagai pengikut dan tidak terlibat secara langsung antara Nabi Musa dan Nabi Khidir. Sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita memandang kisah ini sebagai pelajaran berharga tentang hikmah di balik peristiwa, kesabaran dalam menuntut ilmu, dan kebesaran takdir Allah. Pembelajaran kesetiaan Yusya kepada gurunya Nabi Musa, dan karena ketaatannya dia menjadi pemimpin yang besar. Kita bisa mencontoh keberaniannya dalam memimpin penaklukan atas perintah Allah, dan percaya akan janji Allah sebagaimana Allah memberikan pertolongan kepadanya. Walaupun Al-Quran tidak secara rinci menjelaskan keberadaan Yusya bin Nun atau menyebutkan namanya, kita tetap menghargai peran-perannya yang mungkin kurang terekspos namun fundamental dalam sejarah Islam. Intinya, fokus utama kita adalah pelajaran spiritual yang dapat kita petik, bahwa ada ilmu yang tidak bisa kita pahami di balik ketentuan Allah. Bagaimana menurut kalian teman-teman? Itulah tadi secuil kisah Yusya bin Nun. Sedikit dapat mencerahkan rasa penasaran kita tentang keberadaannya. Selebihnya hanya Allah yang mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Nantikan kisah-kisah menarik selanjutnya. Tetap terhubung dengan channel kami untuk mendapatkan kisah menarik lainnya. Assalamualaikum dan sampai jumpa.